Gak tahu. Gimana? Ya mas, ada keperluan apa dan kesini itu tahu dari mana? Dapat informasi dari temen kah atau website kah atau apakah gitu? Boleh ceritakan maksud dan tujuannya ataupun masalahnya gitu. Jadi gini Pak, saya ada permasalahan gitu. Saya selalu dijauhi oleh teman sekelas gitu. Dari awal saya kuliah sampai sekarang. Tapi saya tidak tahu gitu permasalahan dalam diri saya yang menyebabkan teman-teman saya pun menjauhi saya gitu Pak. Oke. Dan alhamdulillah gitu ya, saya kenal sama Bapak. Saya nggak sengaja scrolling TikTok, ada tuh postingan Bapak tentang konselor, dan Bapak pun di situ bukan menyimpan ya. Jadi jika ada seseorang yang memiliki permasalahan, datang saja ke lokasi Bapak. Ya betul sekali. Tapi maaf saya potong dulu. Bahwasanya sebenarnya konselor itu bukan untuk menuntaskan masalahnya, bukan memberi jaminan bahwa masalah mas ini akan beres. Tapi kita hanya membantu untuk mengarahkan, mencari jalan keluar dari permasalahan masnya ini, gitu. Jadi sebelumnya kita jangan salah persepsi dulu gitu bahwa ketika mesin datang ke konselor pasti masalahnya bakal tuntas. Ya. Tidak seperti itu. Oke silakan lanjutkan gimana mas? Saya mungkin melanjutkan tadi ya. Kalau misalkan kalau misalkan konselor tidak bisa menyelesaikan masalah saya, bagaimana agar masalah saya bisa selesai? Menarik. Iya, kan manusia itu perlu sharing ya. Kita itu terkadang terbawa oleh dorongan ego kita, kekesalan kita sehingga kita itu tidak bisa berpikir dengan murni, dengan lurus. Nah maka dari itu fungsinya konselor itu untuk mengarahkan ke bingungan kita, ke ngambangan kita dari masalah-masalah tersebut. Gitu. Boleh tuntaskan dulu ceritanya mas, gimana? Tentang masalah saya ya, mungkin saya akan menceritakan tentang masalah saya ya. Jadi itu sih Pak masalah saya. Jadi kenapa saya selalu dijauhi oleh teman sekelas, padahal saya tidak melakukan sesuatu kejelekan ataupun sesuatu yang peraturan yang dilanggar ketika di kampus. Tapi mengapa gitu teman-teman saya selalu menjauhi saya, sehingga saya pun malu gitu untuk mendekati mereka. Oke. Sebelum itu masnya pernah gak sih mendengar desas-desus mungkin ketika masnya lewat di tongkrongan atau apa bahwa atau barangkali terdengar ternyata saya tuh dibenci tuh karena ini loh gitu. Pernah nggak mendengar kayak gitu? Atau ada teman yang lain bilang langsung ke masnya, gerombolan itu tuh benci lu tuh karena ini loh gitu. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah sih Pak. Belum Iya, ada belum menemukan pernah. hal itu. Atau masnya ada merasa gak sih bahwa mungkin salah saya terhadap mereka tuh ini kali ya, mungkin saya nggak nyapa, mungkin saya terlalu cuek, mungkin saya kok ekspresi wajahnya itu terlalu jutek gitu. Pernah berpikir ke arah situ nggak? Ya mungkin kayaknya kayak gitu sih Pak. Soalnya saya semenjak awal masuk kampus gitu ya, saya itu kan orangnya emang pemalu ya. Kalau misalkan tidak ditanya duluan, saya malu gitu untuk Ya, menanyakan susah juga orang ya. lain. Iya. Ya, paham. Nah kenapa hal ini malah menjadi kejelekan buat mereka terhadap saya? Kalau menurut masnya sendiri nih, kira-kira dengan posisi dan keadaan seperti ini dari sekarang sampai masnya lulus nanti kira-kira enak nggak kalau Enggak. seperti ini terus? Ya enak kan ya? Enggak enak. Nah kira-kira juga langkah apa yang perlu masnya ambil yang kira-kira langkah tersebut tidak memberatkan dan juga bisa mengeluarkan mas ini dari posisi tersebut gitu. Kita berbagi ide aja gitu. Mungkin masnya punya ide terhadap fenomena tersebut. Ya mungkin sih saya
salah satu caranya harus memberanikan diri sepertinya ya. Memberanikan diri. Memberanikan diri untuk menyapa duluan gitu terhadap teman-teman saya, agar mereka pun bisa follow up gitu ya tentang sapaan saya. Tapi ketika memberanikan diri itu, kira-kira diri masnya ini keberatan nggak? Atau nyaman nggak dengan tindakan itu kira-kira? Sebenarnya tidak nyaman dan keberatan. Iya. Namun kalau menurut saya, kalau dibilang langkah terakhir sih ya langkah terakhir. Ya, Untuk- daripada kejadian atau keadaan seperti ini terus-menerus berlangsung. Ya. Mm-mm. Jadi Mas ini lebih memilih untuk apa? Untuk memberanikan diri. Memberanikan diri. Tapi kira-kira mesti bisa. Insya Allah. Bisa, insya Insya Allah Allah. bisa. Berarti seolah-olah bisa kita gambarkan antara kedua fenomena ini. Yang satu itu antara keadaan yang tanpa teman dari awal masuk sampai lulus, atau pilihan yang kedua itu adalah kita memberanikan diri untuk menyapa ataupun gabung kepada teman-teman yang lain. Dan tadi Masnya bilang bahwa Masnya ini memilih pilihan yang kedua, yaitu memberanikan diri untuk menyapa dan gabung. Seperti itu ya Mas? Mungkin ada masalah lain atau apa selain itu? Atau masih ada pertanyaan yang mengganjal gitu? Ada nggak? Ya mungkin sih saya ingin meminta saran gitu ya ke Bapak ya, Iya. sebagai konselor. Selain langkah yang harus saya ambil tadi, kira-kira apa yang disarankan gitu? Kira-kira ada saran apa dari Bapak untuk menyelesaikan masalah saya ini, selain dari tindakan saya tersebut? Sepakat. Saya sepakat kepada ide Mas yang tadi. Itu menurut saya juga itu langkah yang paling masuk kepada Masnya dan yang paling mudah, yang paling baik juga gitu. Karena kalau kita mencari ide yang lain atau cara yang lain, mungkin itu sulit juga untuk bisa cocok kepada diri Masnya. Jadi saya sepakat dengan pendapat Mas yang tadi. Itu patut dicoba sih. Ya, ya. Ya mungkin setelah dicoba ya, misalkan setelah dicoba Oke. cara penyelesaian yang dari saya ini, namun hasilnya kurang puas ataupun kurang bagus ya, apakah saya bisa bertemu lagi dengan Bapak? Oh, boleh banget itu. Nanti ketika oke yang tadi udah dilakukan solusinya, tapi timbul masalah yang lain, oh boleh banget balik lagi, boleh banget. Ya. Oke, mungkin segitu saja Pak. Oke. Nanti ketika ada timbul lagi permasalahan ya nanti saya datang lagi ke Bapak. Siap. Nah, Bapak sudah mengizinkan. Pintu selalu terbuka lebar. Siap. Oke. Mungkin segitu ya Pak. Saya pamit. Ya udah Pak, kalau gitu ya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberi arahan kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya izin pamit pulang. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mas sudah siap. datang ke sini. Terus saya nggak bisa banyak membantu, Ya. cuma bisa mengingatkan di sana lah. Oke. Siap Pak. Selamat malam. Apakah ada yang bisa saya bantu dan mungkin Masnya juga akan menceritakan maksud dan tujuannya datang kemari itu untuk apa? Ya, malam sebelumnya saya ingin menceritakan satu hal yang menurut saya itu sangat mengganggu dalam kehidupan saya. Contoh utamanya ketika saya ingin fokus belajar itu selalu terganggu. Oke. Apalagi utamanya di zaman sekarang itu teknologi. Dari teknologi tersebut kayak contohnya tuh handphone. Nah itu saya selalu terganggu ketika ingin fokus belajar, dialihkannya tuh di handphone terus. Sebab utamanya apa ya kira-kira agar saya bisa terlepas dari kecanduan gadget itu? Tapi menurut saya ya, handphone juga itu membantu kita untuk belajar. Seperti kita punya tugas misalnya AI kan, Iya, betul. kita mencari referensi dengan sangat mudah. Mungkin yang dimaksud kecanduan handphone itu ke arah mananya dulu nih Mas? Kalau saya itu lebih seringnya kayak scrolling gitu. Iya, scrolling, main game. Karena saya sebelumnya ada berpikiran juga buat belajar di handphone, cuman ya gitu lagi-lagi teralihkan. Fokusnya scroll lagi, game lagi, pasti gitu. Nah, itu kira-kira
cara nanganin masalah tersebut tuh seperti apa ya agar saya kedepannya jauh lebih baik lagi gitu. Oke, di saat scroll itu masnya ini merasa bosan ya, atau ada titik jenuhnya gak ketika kita telah melakukan pengen scroll nih, terus scroll aja, scroll 1 jam 2 jam, itu ada titik jenuhnya gak? Iya, pasti ada. Terus kemudian setelah titik jenuh ini datang, kira-kira apa yang masnya lakuin kemudian? Paling saya alihkannya ya bermain game. Bermain game. Iya. Oke, kita ambil bermain game 1 jam 2 jam bermain game, itu ada titik jenuhnya gak? Ada juga. Ada juga. Iya. Nah, kira-kira apa setelah itu? Ya, mungkin setelah jenuh dari kesibukan tersebut, saya alihkan ke yang lain, kayak misalkan saya main sama teman saya gitu. Jadi lupa gitu apa niat awal saya buat belajar. Nah, gimana kalau opsi belajar itu kita taruh di main sama temen ini? Jadi kita yang tadinya posisi belajar itu di awal, tapi kita tarik menjadi di akhir setelah scroll TikTok, setelah bermain game. Nah, baru kita sempetin untuk belajar. Kira-kira kalau seperti itu berat gak buat masnya? Jadi kita kesampingan dulu buat main, tapi kita belajar dulu nih setelah kita bosan main HP itu. Bisa nggak kalau kayak gitu kira-kira? Ya mungkin kalau dicoba pelan-pelan bisa ya, cuma agak berat ya. Berat juga. Iya, saya juga mungkin terlalu kecanduan gadget atau gimana? Apa kurang minat belajar juga dari saya atau apa ya? Saya juga bingung. Kadang kalau misalkan saya udah fokus gadget ya udah pasti saya scrolling atau game. Jadi fokus belajar itu saya selalu terganggu. Kayak misalkan besok saya mau ujian, ada niat untuk belajar tapi lagi-lagi itu saya selalu fokusnya di gadget. Iya. Kira-kira bagaimana ya saya mengatasi masalah tersebut? Solusi tadi itu menurut masnya berat ya? Iya. Nah, mungkin ada kira-kira lagi. yang ringan itu menurut pemikiran ide-ide masnya aja gitu. Yang ringan itu seperti apa kira-kira? Biar kita berbagi pandangan aja gitu. Oh iya. Saya ingin menanyakan juga kalau seandainya kita belajar sama teman itu cukup efektif atau tidak ya? Efektif. Menurut saya. Iya. Kebetulan itu juga menyesuaikan dengan kita lagi. Kita gaya belajarnya itu seperti apa sih? Apakah gaya debat, apakah gaya sharing, atau gaya apa gitu? Dengan teman itu bisa membantu banget untuk mendorong gitu. Kalau saya sih lebih ke belajar sharing ya. Iya. Sama-sama terbuka. Iya. Jadi nggak ada apa masalah sedikit debat nggak ada. Kalau saya lebih ke sharing aja. Berarti mungkin untuk membantu dorongan belajar masnya ini, mas harus menarik teman untuk menemani. Kira-kira seperti itu. Iya. Butuh teman berarti apa gimana? Iya, kan? butuh teman, betul. Tapi di lingkungan teman-teman mas ini, apakah ada yang bisa untuk menemani masnya atau semuanya malah sama-sama kecanduan gadget? Gimana tuh? Iya, Di lapangannya? mungkin itu masalah utamanya. Teman-teman saya juga kadang kalau udah main HP pasti ngajaknya mabar. Gitu? Iya. Makanya saya kalau ngajak belajar juga agak ragu, takut sama aja gitu. Iya, makanya sampai bosan dulu aja main game tuh. Setelah sama-sama bosan, lost track juga tuh. Nggak bisa kan? Iya. Buka buku, belajar bareng, sharing, diskusi gitu. Mungkin dari saya punya pandangan seperti itu menurut saya, tapi makanya kita menurut masnya itu kayak gimana kira-kira? Ya cukup menarik juga sih buat dicoba lagi dari awal kayak buat sharing-sharing. Emang seandainya ada teman kita yang tertarik juga itu cukup membantu. Ya mungkin kedepannya saya akan mengubah pola belajar saya yang awalnya saya kecanduan gadget, tapi di gadget itu saya sisihkan sedikit untuk belajar mungkin. Sepakat. Kemudian apa lagi tuh kira-kira? Itu yang cukup mengganggu sih dalam kehidupan saya, sulit fokus untuk belajar, itu aja sih. Atau saya juga pernah mendengar cerita dari ada salah satu klien saya, dia bisa mengontrol hal ini itu ketika rasa ingin dia tuh terhadap gadget tersebut dia puasin dulu. Seperti tadi, dia scroll puasin dulu sampai dia bosan, dia main game puasin dulu. Nah,
dia ketika sudah bosan dari hal-hal yang ada di gadgetnya itu, barulah dia bisa untuk sedikit-sedikit, udahlah, udah bosan, ganti belajar. Seperti itu. Jadi dia harus mengasih makan ego dia dulu gitu, baru dia bisa belajar. Sebelum ego dia terpenuhi, dia sulit juga, sama seperti kejadian masa ini gitu. Tapi terkadang setelah kita jenuh itu pasti ada rasa malas juga kan ya. Iya, malah tidur gitu ya. Iya. Iya, makanya itu kata dia juga berat juga gitu. Cuma kita sambil iseng-iseng aja dan akhirnya keterusan juga gitu. Emang dari awal juga yang perlu dibentuk tuh pola pikir ya dan pola belajar juga ya. Iya, pasti. Oke, baik. Makasih banyak sebelumnya. Semoga kedepannya saya bisa merubah pola pikir saya dan pola belajar saya. Kita hanya berbagi saja Mas, kita hanya berbagi saja. Kalau ada apa-apa ya jangan sungkanlah datang aja kemari, anggap rumah sendiri kapanpun itu. Iya. Pintu selalu terbuka lebar, aman aja, aman. Seandainya juga saya ada masalah lain, saya juga bakal kesini terus gitu. Iya, siap. Terima kasih sebelumnya sudah membantu saya. Oke. Saya izin pamit. Oke. Terima kasih. Ya, semangat Mas. Iya, makasih banyak. Baik, di sini saya akan mengobservasi sesi konseling yang tadi sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang sudah saya observasi terkait sesi konseling yang tadi sudah dilaksanakan oleh rekan kita. Saya melihat tadi konselor kurang hadir secara tulus dan memberikan kontak mata yang intens kepada klien sehingga kurang terjalinnya komunikasi secara nonverbal. Lalu, saya juga melihat bahwa konselor kurang membangun kepercayaan agar si klien ini bisa terbuka secara menyeluruh terhadap klien. Dalam menerapkan active listening juga seorang konselor kurang menerapkan karena ada beberapa kali tadi konselor memotong pembicaraan seorang klien yang tentunya hal tersebut kurang diperkenankan ketika dalam sesi konseling. Ketika memulai sesi konseling juga, konselor tidak menegaskan secara jelas bahwa sesi konseling ini berdasarkan atau didasari oleh asas kerahasiaan. Jadi itu adalah suatu hal yang penting dalam suatu sesi konseling, tapi belum bisa diterapkan ketika sesi konseling tadi. Dalam suatu sesi konseling juga tadi konselor kurang merefleksikan perasaan yang dirasakan oleh klien, seperti halnya dengan perkataan, oh iya kamu merasa bahwa hal ini mengganggu kamu. Nah seperti itu, jadi dia kurang merefleksikan apa yang klien itu rasakan. Dan terakhir, dari kekurangan dalam sesi konseling yang tadi telah kita laksanakan dan kita lihat bahwa konselor kurang memberikan apresiasi kepada klien sehingga klien tidak terbangun rasa kepercayaan dirinya bahwa dia tuh akan berkembang atau akan berubah suatu hari nanti. Oke, baik. Dari beberapa tadi kekurangan yang sudah saya jelaskan, tentunya tetap ada kelebihan-kelebihan yang dilakukan seorang konselor pada sesi konseling tadi. Nah, yang tadi saya lihat bahwa konselor sangat menerapkan terapi CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, di mana konselor mengajak seorang klien untuk berpikir secara logis dan membantunya dalam menyelesaikan masalah. Selain menggunakan teknik CBT, konselor juga menggunakan teknik SFBT dalam membantunya untuk mengarahkan penyelesaian masalah ketika berjalannya sesi konseling. Dan dalam sesi konseling tadi juga konselor sudah melakukan perkataan yang benar, tidak memberikan suatu hal yang bentuknya tidak pasti atau membuat si konselor ini berandai-andai atau berharap suatu hal yang memang belum jelas. Jadi konselor tadi sudah memberikan jawaban yang jelas apa adanya tanpa memanipulasi atau sesuatu hal yang terkesan tidak pasti. Selain itu juga konselor telah menerapkan kaulan layinan, yaitu berkata dengan lemah lembut dan santun tentunya. Menggunakan perkataan lemah lembut. Selain itu juga konselor
menggunakan perkataan yang mengajak si klien ini agar menganggap bahwa sesi konseling ini adalah sesi konseling yang nyaman di akhir sesi, yang tentunya harapannya membuat klien itu merasa nyaman atas sesi konseling yang telah dilaksanakan. Mungkin dari pemaparan saya terkait kekurangan dan kelebihan melalui observasi yang telah saya tadi saksikan dalam sesi konseling yang tadi sudah dilaksanakan oleh teman saya. Sekian atas observasi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika hasil dari observasi saya dirasa kurang relevan bagi yang menonton. Mohon untuk koreksinya dan kritik dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.